Selamat pagi, Shalom. Kalau kita pelajari waktu Petrus berjalan di atas air, banyak hal yang menarik di sana. Kita perhatikan bahwa Petrus tak pernah latihan berjalan di atas air. Dia tidak pernah coba-coba ataupun di training Tuhan. Kalau dalam bahasa Kopingho dulu dikatakan ilmu meringankan tubuh. Dilihatnya Yesus berjalan, tanpa dia sadari, dia juga berjalan di atas air. Jadi tidak ada latihan yang Petrus lakukan. Sebenarnya ini sama dengan apa yang kita inginkan. Contoh, kita pengen menjadi orang baik. Tidak perlu latihan menjadi orang baik. Sebagaimana Petrus tadi tidak perlu latihan berjalan di atas air. Lihat aja Yesus yang baik. Tanpa kita sadari, kita berubah jadi baik. Tapi waktu mata Petrus enggak melihat Yesus lagi, dia kembali normal, manusia biasa. Jadi kita ini semua manusia berdosa. Hanya di saat mata kita memandang Yesus, maka kuasa Yesus berubah hidup kita. Kita mau sembuh. Kita tidak perlu latihan supaya sembuh. Tidak perlu. Kita hanya perlu melihat Yesus adalah penyembuh dan sudah sembuh. Makanya dikatakan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi kita tidak perlu khotbahkan orang untuk ayo belajar berjalan di atas air. Tidak perlu ajarkan orang untuk ayo ini berbuat baik nih. Sekali mata nggak tertuju kepada Yesus, kita kembali manusia biasa. Dan kebaikan itu tidak berasal dari dunia ini. Alkitab mengatakannya hanya Yesus yang baik, hanya Allah yang baik. Maka kebaikan itu tidak produk di dunia ini. Produk dunia ini selalu tukar tambah aja. Kita perhatikan lagi Gideon. Waktu Tuhan mengatakan kepada Gideon, engkau akan mengalahkan musuh-musuhmu orang Midian itu. Gideon tidak di training. Tidak ada pelatihan perang. Tidak ada sama sekali. Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Dan itu cukup. Masalah kita selama ini, kita selalu cek apa yang dibuat Petrus, apa yang dibuat Gideon. Kita mulai memuliakan kemanusiaannya. Poin Tuhan kepada Gideon dan kepada Petrus bukan tentang Gideon dan Petrus, tapi tentang Tuhan. Jadi kalau saya selalu berkhotbah tentang saudara, sebenarnya saya menyuruh saudara berjalan di atas air. Dan saudara pasti gagal. Saudara kan putus asa. Dan itulah kerjaan kita bertahun-tahun. Menyuruh orang berjalan di atas air. Nggak bisa. Kekristenan itu sama seperti berjalan di atas air. Bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang tidak mungkin. Jalan satu-satunya kita bisa menjalani hidup ini dengan selalu penuh sukacita adalah waktu kita memandang Yesus. Tak ada yang lain. Jadi apa yang kita lihat dalam diri Yesus, itulah yang termanifestasi dalam diri kita. Makanya Yesus tidak merubah orang jahat menjadi baik. Yesus itu adalah membuat orang mati menjadi hidup. Dan kehidupan lama kita menurut Alkitab disalibkan. Jadi kehidupan kita ini disalibkan. Maka dikatakan siapa yang ada dalam Kristus dia sudah menyalibkan daging dan segala keinginannya. Bagaimana cara menyalibkannya? Bagaimana cara Petrus agar hukum alam tentang dagingnya tidak kena lagi? Hukum alam tentang daging itu adalah bahwa Petrus itu harus jatuh ke dalam air. Itu sudah hukum alam. Supaya hukum alam ini tidak kena dengan cara memandang Yesus. Hukum alam yang lain. Kita lihat Lazarus. Lazarus itu waktu dia mati, Yesus nangis.
Itulah manusianya Yesus. Kemanusiaan Yesus untuk menangis iba itu tidak membangkitkan Lazarus. Jadi kita pun mungkin sedih, ya itu manusiawi. Tapi Tuhan tidak merubah kemanusiaan kita ini. Enggak. Kita kan tetap jadi manusia 100%. Tetapi dalam diri kita ada Allah. Tuhan bertahta 100%. Jadi bukan tubuh kita ini, manusia kita ini, kita akan bentuk seperti Tuhan. Gak bisa. Tak bisa. Tidak bisa. Jadi jangan lagi capek di sana bicara soal karakter, bicara soal semua itu. Enggak, ini capek. Saudara kan capek di sini. Karena salah satu saja dosa itu cukup buat saudara ke neraka. Jadi Tuhan sudah menolak ini tubuh kita ini. Makanya tubuh kita tidak bawa ke surga, akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Maksud saya supaya jangan sibuk. Capek kita latih berjalan di atas air, tidak akan pernah. Saudara capek, wah aku akan mulai jadi baik. Ya sebentar setelah tidak baik lagi. Saudara capek mengatakan saya akan bersuka cita, sebentar tidak lagi. Tetapi waktu kita mulai mendapatkan segala-galanya dalam diri Yesus, maka dikatakan apa? Kita itu seperti carangnya pokok anggur. Carang pokok anggur itu disuplai segala kebutuhannya dari pokok itu. Jadi kita tidak capek untuk bersuka cita, karena sukacita itu bukan dari kita. Sebagaimana Petrus tadi berjalan di atas air itu bukan dari dia. Waktu dilihatnya Yesus berjalan di atas air, dia berjalan. Kita bisa melihat Yesus bersuka cita, kita bersuka cita. Kita melihat Yesus kaya, kita kaya. Oh pasti orang protes, iya. Siapa yang gak protes Petrus berjalan di atas air? Jadi hari ini lupakan tentang diri kita. Inilah kita akan membanding-bandingkan. Kalau kita berdoa 2 jam, kita akan tanya orang, kamu berdoa berapa jam? Kalau kita puasa, kita akan katakan aku puasa. Itu sudah lama itu. Udah salibkan itu. Maka kita hanya memandang Yesus saja. Jadi kalau kita selalu bicara tentang Yesus penyembuh, melihat dia penyembuh, kita disembuhkan. Kalau kita melihat Yesus bersuka cita, kita bersuka cita. Jadi putuskanlah hari ini, segala sumber apapun kebutuhan kita, semua dari Yesus saja. Maka kita menjadi orang yang paling penuh sukacita dan damai sejahtera. Kita tetap mengerjakan aktivitas kita apapun itu. Tapi itu hanya tambahan dari mata kita yang tertuju selalu kepada Yesus. Bicara tentang Yesus. Karena itu saya ulangi, berhentilah latihan berjalan di atas air. Berhentilah menjadi orang yang wah saya lebih baik. Berhenti saja. Karena saudara akan jatuh. Saudara akan jatuh. Saudara berusaha untuk mengasihi orang, saudara juga tak mampu. Saudara pengen berusaha bersuka cita juga tak mampu. Semua gak mampu. Sebentar juga jatuh. Waktu kita memandang Yesus. Bahkan Petrus waktu dia jatuh, dia tidak pakai kekuatan dia berenang. Dia katakan apa? Tuhan tolong saya. Dan apa juga Tuhan peluk dia. Jadi hari ini berhenti melihat orang lain. Berhenti melihat diri kita. Berhenti melihat dompet kita. Berhenti melihat apapun. Mari lihat Kristus. Dan anggap segala sesuatu itu tambahan saja. Maka Paulus mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus. Jadi saya mengajak kita, jangan lagi lihat. Asal saudara lihat kekurangan saudara atau kelebihan saudara. Ada namanya itu SWOT. SWOT itu apa kita, strength kita apa, kelemahan kita apa. Ini tak laku. Petrus tak laku apa-apa berjalan di atas air itu. Nggak ada dibahas apa kekuatannya, nggak laku. Gideon juga tak laku.
Tuhan katakan apa? Aku tak peduli engkau paling kecil dan sebagainya. Yang penting aku menyertai engkau. Maka waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita nggak bisa berdoa dalam nama Yesus tambah kekudusan saya. Nggak laku. Dalam nama Yesus tambah doa puasa saya. Nggak laku. Kita selalu memuliakan apa yang kita buat. Yang mana di surga tidak laku. Yang laku itu hanya Yesus. Dan itu juga terbukti di perjanjian lama. Ini sangat menarik. Kalau saya berdosa di perjanjian lama, air mata saya tak mengampuni dosa saya. Penyesalan saya tidak mengampuni dosa saya. Tiba-tiba saya berbuat baik pun tak mengampuni dosa saya. Harus ada domba. Upah dosa itu adalah maut. Harus ada yang mati. Sama kalau kita belanja ke warung. Kalau kita beli sesuatu, air mata kita nggak bisa bayar itu. Harus pakai uang bayarnya. Saudara setelah ambil, saya katakan saya bertobat, saudara nyanyi-nyanyi. Nggak bisa. Harus pakai uang. Setiap dosa, air matamu, penyesalanmu tak merubah apa-apa. Harus ada yang mati. Maka diambillah domba. Dan domba ini harus kudus, tak bercacat, tak bercela. Yang berdosa tadi sudah pasti dia tak kudus. Sudah pasti dia bercela. Domba inilah yang harus kudus. Imam besar melihat domba ini kudus. Maka disembelihlah domba ini. Ini yang menarik. Orang berdosa itu tidak pernah masuk ke ruang maha kudus. Yang masuk ke ruang maha kudus adalah imam besar bersama dengan domba yang sudah disembelih itu. Itu yang bertemu dengan Allah. Di perjanjian baru dibahas, domba itu adalah Yesus, imam besar itu adalah Yesus. Sehingga yang bertemu dengan Allah adalah Yesus. Maka kita di luar kita katakan dalam nama Yesus, nama itu yang masuk. Yang diperiksa itu bukan kita lagi, tapi domba itu. Saudara katakan, tapi di perjanjian lama dikatakan selidiki hatiku. Iya, karena pada saat itu belum ada domba itu. Dan mereka dulu berdoa tidak pakai dalam nama Yesus. Mereka langsung kepada Allah. Allah harus selidiki hati mereka. Hari ini ada pengganti kita. Itulah Yesus Kristus. Makanya kita harus jatuh cinta kepada Tuhan. Karena dialah perwakilan kita ke ruang maha kudus itu. Dan karena dia kudus dan dia juga imam besar, maka nama itu diterima di sorga. Maka dikatakan apa? Jika engkau meminta apa saja dalam namaku, aku berikan. Waktu kita tahu posisi ini, kita beriman. Dan kita semakin menyadari kita dicintai Tuhan. Pagi hari ini, renungkan ini baik-baik. Jangan lagi latihan berjalan di atas air. Lihat saja Yesus yang berjalan di atas air. Lihat Yesus yang kaya. Lihat Yesus yang baik. Lihat Yesus penyembuh. Dan segala sesuatu yang kita lihat dalam diri Yesus, itu termanifestasi dalam kehidupan kita.